Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Litang Azani dengan NPM 2359201111 dari kelas 5A. Di video ini saya melakukan prediksi persentase lemak tubuh. Jadi dalam proyek ini, machine learning itu dikembangkan untuk memprediksi persentase lemak tubuh berdasarkan berbagai fitur fisik seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Lalu juga dilakukan fitur engineering dengan menambahkan fitur tambahan seperti WMI. Lalu ada waist to height ratio dan juga prediksi body fat yang dihitung menggunakan rumusnya Durenberg ini. Nah, fitur-fitur ini nanti diharapkan akan membantu model untuk mengenali hubungan fisiologis antar variabelnya. Jadi, mungkin kita ke datasetnya terlebih dahulu ya. Hmm, untuk dataset ini, itu dia mengukur persentase lemak ini menggunakan ada namanya metode underwater weighing, jadi penimbangan dalam air. Ini contohnya seperti ini. Nah, jadi dia ditimbangnya itu di dalam air untuk menentukan density dari sebuah badan itu sendiri. Eh, Seperti inilah kurang lebih gambarnya. Jadi ada orang ya digantung di dalam air, lalu diukur beratnya itu nanti, lalu dilakukan sebuah rumus ya, ada di body fat-nya, meja. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ada 15, tapi yang akan kita gunakan itu hanya ini saja dari nomor 3 sampai 15 untuk percent body fat sama density ini nggak kita gunakan. Mungkin nanti digunakan untuk menampilkan visualisasinya aja ya dibandingkan dengan fitur yang lain. Ya, untuk density ini didapatkan dari mengukur underwater weighting tadi, dan juga yang diukur tuh eh, laki-laki ya sebanyak 252, dan ini nanti bisa kita prediksi menggunakan perhitungan Durenberg tadi. Untuk body fat-nya ini didapatkan melalui eh, menggunakan dari si Siri ini ya. Jadi di sini untuk body density-nya dia menghitung berat di darat dan juga berat di dalam airnya. Lalu dilakukan juga untuk melakukan temperatur dari suhu airnya itu dan residual long volume. Jadi pada saat diukur dalam air itu si yang diukur dia harus membuang udara itu sebanyak mungkin agar tidak ada udara yang ada di dalam tubuhnya. Karena kan kalau udara nanti akan membuat tubuh itu akan gampang terangkat ke air gitu ya. Nah, setelah didapetin density ini tadi, baru dilakukan perhitungan body fat menggunakan rumus Siri ini. Ini rumusnya. Nah, jadi didapatkanlah eh, body fatnya untuk di dataset ini. Nanti dataset ini body fat dan juga density-nya itu kita gunakan. Untuk density kita gunakan untuk perbandingan aja. Perbandingan antar model-model yang dilakukan. Lalu untuk algoritma yang digunakan di sini ada linear regression, random forest, ada SVR dan juga ada XGBoost ini. Oke, mungkin yang pertama di sini kita mengimport semua library yang dibutuhkan untuk analisis data, visualisasi dan juga model-model algoritma. Lalu di sini kita mengupload datasetnya, lalu ditampilkan 5 data teratasnya menggunakan head dan juga tail untuk 5 data terbawah. Di sini saya melakukan EDA ya untuk menampilkan apakah informasi dataset dan juga apakah ada nilai yang kosong. Untuk ini ada 15 dataset, baris is datanya 252, tipe datanya integer dan juga float. Untuk vektor yang kosong tuh nol ya, semuanya tidak ada, semuanya kok ada datanya. Nah, lalu di sini lakukan visualisasi awal menggunakan histograf. Jadi data itu
tampilkan dari body fat-nya itu frekuensinya. Misal di sini agak miring ke kanan ya, dia sedikit miring ke kanan. Artinya data itu fokusnya di tengah dan juga ada di ekornya itu ada juga persentase body fat yang tinggi. Lalu di sini ada visualisasi heat map, bisa dilihat antara korelasi antara body fat dan juga density itu sangat tinggi ya. Minus 99 di sini minus dalam arti karena eh, body fat sama density itu dia berbanding terbalik. Di sini saya jelaskan, eh, jadi semakin tinggi density seseorang itu, maka kadar lemak tubuhnya justru semakin rendah. Makanya eh, di sini korelasi nilainya itu minus 0,99. Ini hampir sempurna, hanya 0,1% ya bisa dikatakan sempurna lah ya. Lalu untuk dataset yang lain seperti yang tinggi, ini ada yang korelasinya tinggi, atau HIIT sama tinggi, dan lain-lain lah ya. Intinya yang paling tinggi itu density dan juga body fat. Makanya nanti ada beberapa model yang dikembangkan itu dia tidak menggunakan density-nya. Karena kalau digunakan density maka hasilnya pun akan hampir-hampir sempurna. Di sini dilakukan pemodelan pertama, dinamanya model 0, menggunakan fitur asli, tanpa fitur engineering dan juga density, untuk melihat bagaimana nanti perubahan sebelum dilakukannya fitur engineering dan juga sesudah dilakukannya fitur engineering. Di sini kita milih fiturnya, ada tinggi, berat, dan juga umur. Lalu modelnya dibagi, ada 80% buat training dan 20% untuk testing. Di model yang digunakan, model algoritmanya ada linear regression, random forest, SVR, dan juga XGBoost. Modelnya ini dilakukan evaluasi ya, dan juga dilakukan cross validation agar untuk menilai sebagai sebagai sebaik mana model ini menilai dataset yang belum pernah dia lihat gitu. Lalu ditampilkan hasilnya. Kalau kita lihat sendiri dari main main analisis errornya atau error yang terjadi ya. Di sini dia kalau makin kecil tuh dia makin baik ya. Kalau terkecilnya ada di linear regression 3,3. Lalu untuk R2 ini artinya seberapa baik model ini memprediksi ya. Dia paling tinggi, paling baik di sini ada random forest sekitar 64%. Nah, lalu di sini dilakukan fitur engineering-nya. Dibuat fitur baru berdasarkan fitur-fitur yang ada di datasetnya. Di sini dilakukan konferensi dulu ya. Kan dari beratnya tadi ke pound, dia ke kilogram, tingginya ke inch, ke sentimeter, dan juga ada meter di sini. Nah, di sini dibuat fitur BMI, berat badan itu dibagi sama tingginya dikali 2. Lalu ada WHTR, waist to weight ratio. Jadi dilakukan pengukuran WHTR karena kan kalau kita tahu ya zaman sekarang kalau biasanya itu mengelompokkan status badan seseorang itu menggunakan BMI kan. Ada skala-skalanya tuh, skala sekian sekian dia masuknya ke misalnya ke apa ya, stunting misalnya, terus sekian sekian dia normal, sekian sekian dia overweight, underweight, normal, overweight, sama obese. Nah, BMI itu nggak selalu akurat karena dia tidak menampilkan apa ya, hanya menggunakan berat dan juga tinggi, tidak menggunakan lemak dan juga massa otot gitu, seperti itulah. Lalu dilakukan sini ada visualisasi hubungan fitur baru dengan body fat. Kalau kita lihat WHTR ini dia lebih konsisten ya dibandingkan dari BMI itu sendiri. Lalu untuk prediksi body fat ini dia tuh hasilnya dia yang paling baik karena mungkin dia mengkombinasikan ada multiple predictor. Lalu BMI sendiri dia ada keterbatasan karena itu tadi dia tidak bisa membedakan antara massa otot dan juga lemaknya. Tetapi semua metrik ini dia tuh menunjukkan nilai ya tren yang positif. Semakin tinggi nilai metriknya maka
semakin tinggi pula body fat persentasenya. Nah, di sini dilakukan yang namanya penghapusan outlier tadi. Sel ini juga merupakan salah satu uh, fitur engineering ya, melakukan penghapusan outlier. Di sini kita memilih fitur yang akan kita gunakan ke depannya, lalu divisualisasi dengan box plot. Penghapusan outliernya menggunakan metode IKR ya, interquartile. Seperti kalau kita lihat di sini, di fitur berat, tinggi, abdomen, BMI, HTR, sama prediksi body fat ini, kita lihat ada beberapa outliers ya. Jadi kalau metode IKR itu kita lihat misalnya di berat ini ya, eh, dalam kotak biru yang persegi ini, lalu kan ada garis tengah ini disebut median. Kalau dia dalam garis biru ini, itu artinya dia data 50% tersebar di rentang ini. Lalu di whisker bawah, whisker atas, ini dia rentangnya 75%. Nah, yang digunakan untuk mengukur metode IKR ini, dia membuang outlier yang berada di luar garis whisker atas sama whisker bawah ini. Tentunya gitu. Lalu kita lihat di sini, ya, jumlah data sebelum dihapus tuh ada 252. Lalu setelah dihapus juga dia sekitar ada 22-45. Kita lihat lagi di sini, tidak ada kan outlier-outliernya. Ada mungkin beberapa, tapi dia masih dalam cakupan masih dianggap yaitu normal datanya. Lalu di sini dilakukan normalisasi. Nah, normalisasi ini juga penting, agar kan di sini digunakan model SPR sama linear ya. Dia itu tidak bias terhadap fitur yang ada skala besar. Dan juga nanti skala fiturnya itu kan beda-beda antara BMI, WHTR, sama prediksi body fat. Dia dibuat seragam 0 ke 1. Atau 0 dan 1. Di sini ditampilkan juga fitur-fiturnya. Kita ada rata-ratanya, minimalnya 25%-nya berapa, 50%-nya berapa, 75%-nya berapa. Nah, di sini divisualisasikan yang menggunakan histograph ya. Kita lihat di sini, dalam histograph, kan rentangnya berbeda nih antara BMI, WHTR, prediksi body fat. Kalau di BMI dia 160, WHTR 1,4, di prediksi body fatnya dia 200 100 sekian loh. Nah, yang ini akan membuat bingung bingung model kita nanti, yaitu ada misalnya linear regression sama SPR-nya itu bingung nih. Karena rasionya kan beda-beda. Nah, lalu dinormalisasi skalanya jadi sama semua 0 ke 1, 0, 1, 0, 1. Sehingga nanti model akan lebih baik lagi untuk memprediksinya. Lalu kita split di sini, di split data. Di sini saya melakukan dipisah ya. Ada yang BMI saja, ada juga yang menggunakan BMI, HTR, dan juga prediksi body fat untuk melihat eh, seberapa pengaruhnya, seberapa BMI ini dia tidak bisa ditentukan untuk menentukan memprediksi massa tubuh gitu, karena dia kan tidak membedakan antara massa otot dan juga lemak. Lalu untuk inisialisasi untuk model algoritmanya, di sini ada linear regression, random forest, support vector regression ini SVR, lalu ada XGBoost. Nah, kita lihat aja di hasilnya langsung di sini. Tadi MLE, Mean Analysis Error. Ini dia untuk memprediksi kesalahan model itu sendiri ya. Semakin kecil dia semakin baik. Ya, semakin kesini lagi dia semakin dekat ke prediksi model ke data sebenarnya tadi. Lalu MSE ini sama, tapi dia di kuadratkan. Nah, di R kuadrat ini dia itu menunjukkan seberapa besar variasi itu yang bisa dijelaskan oleh model. Jadi misal di sini dia 0,64, artinya dia 64%. Tertingginya, oh di sini kita bisa lihat ya, di R2 ini perbedaannya sangat tinggi antara BMI only dan juga Alfitur. Alfitur ini ada BMI, HTR, dan juga prediksi body fatnya. Nah, kita bisa lihat ya, ini perbedaannya sangat tinggi dari 16% ke 64%, hampir 50% perbedaan.
antara beam only dan juga fitur yang lainnya. Nah, di sini ditampilkan fitur yang important dari Random Forest dan juga XGBoost. Di sini Random Forest sama XGBoost karena uh, fitur seperti linear regression dan juga SVR itu kan dia numerik ya. Kalau ini dia berbasis kalau nggak salah apa ya, tree berbasis pohon gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk melihat uh, fitur yang importannya. Di sini fitur yang di Random Forest yang paling important tuh waste rate ratio-nya sekitar 84%. 81%. Lalu di XGBoost-nya dia ada WHTR juga sama 84%. Jadi membuktikan bahwa WHTR ini merupakan fitur yang paling penting dalam memprediksi body fat di model Random Forest dan juga XGBoost-nya. Nah, di sini dilakukan pemodelan kedua. Fitur mentah itu digunakan juga ditambah fitur engineering yang telah kita gunakan, yang telah dibuat di atas, dilakukan normalisasi, penghapusan outlier, itu digunakan di sini, tapi tanpa density, karena density itu tadi kan seperti kunci jawabannya lah. Kalau kita pakai density pasti nanti modelnya langsung tahu gitu. Ya, oke, kita milih fiturnya sama itu hanya saja ditambahin ada BMI, WHTR dan juga prediksi body fat-nya. Datanya dibagi lagi 80%, 20%, 80 untuk training, 20% untuk testing. Di penginisialisasi modelnya sama, ada kita gunakan empatnya juga, linear regression, random forest, SVR, XGBoost, lakukan evaluasi modelnya, dan ditampilkan hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk linear regression, dia sangat ada peningkatan ya. Dia sekitar 70%, kalau nggak salah, sih sebelumnya itu dia hanya 64%. Oh ya, linear regression ada fitur 64 di sini. Linear regression fitur hingga 70% ya, cukup 6%, cukup tinggi. Lalu di sini, nah, saya juga melakukan eksperimen membuat model satu lagi, model ketiga. Dia menggunakan semua fitur asli, fitur mentah itu, dan juga fitur engineeringnya, dan juga density. Kita lihat seberapa powerful density dalam memprediksi body fat. Nah, setelah itu sama kita bagi datanya, inisiasi modelnya. Nah ini hasilnya. Untuk linear regression, dia itu bisa memprediksi 98%. Lalu di random forest, dia malah bisa sampai 99%. Nah, di sini dilakukan perbandingan dari ketiga model tadi, lalu model 0, model 1, 2, 3 itu dibandingkan untuk melihat seberapa tinggi nilainya. Ini perbandingan nilai R2 antar model ya. Di model 0 itu paling tinggi di random forest. Di model 1 paling tinggi itu linear regression, model 2 itu linear regression, model 3 random forest 99% ya. Dan ini main analysis errornya. Yang kalau dia paling rendah tuh dia paling tinggi. Paling rendah di model ketiga. Lalu di model keduanya linear regression, model 3 tadi itu random forest, model 1 dia linear regression, model 0 dia linear regression. Nah, di sini dievaluasi lagi model-model tadi untuk melihat bagaimana berapa sih juga, dan juga ditampilkan di sini ada selisih error dari body fat aktual yang ada di datasetnya dan juga body fat prediksinya. Untuk model 1 errornya rata-rata dari skala berapa, skala MPS paling besar ada 6 ya. Ada 6 selisih antara body fat prediksi dan body aktualnya. Model 1 dia ada 8, model 2 dia ada 9, dan di model 3 dengan Forest itu hampir sempurna. Hanya ada satu di sini selisih 3.
Nah, kalau kita lihat di gambar sini ya, di perbandingannya. Jadi body fit aktual tuh dia yang garis merah ini. Di model 0 yang original, fitur asli tadi. Dan ini fitur model ke satu, fitur yang hanya fitur engineeringnya saja. Lalu di sini ada model 2 tanpa density, eh, fitur engineering, fitur asli digunakan di model kedua. Dan dengan density, kalau titiknya semakin dekat ke merah, itu maka hasilnya dia akan sama, semakin semakin mirip ke body fatnya. Kalau kita lihat di sini eh, dari ininya ya, eh, kesimpulan dari analisis ini, dan untuk model ke nol itu dia model terbaiknya di linear regression dengan R kuadratnya sekitar 61%. Nah, model satu ini dia hanya fitur engineeringnya saja. Itu dia se menggunakan ya BMI, BHTR, dan juga prediksi body fat-nya. Dan di model kedua, ini digunakan eh, fitur engineering dan juga fitur aslinya. Eh, Model yang terbaik itu dia ada linear regression dengan R kuadratnya sebesar 70%. Nah, model tiganya dengan density fitur engineering dan juga fitur aslinya itu sangat-sangat tinggi ya, sampai 99%, 99,4%. Nah, itu tadi density itu merupakan seperti kunci jawaban lah. Jadi kalau ada density nanti model tinggal melakukan perhitungan dengan sendiri itu tadi dan dapatlah hasil yang sesuai dengan body fatnya. Jadi body fat di dataset ini sendiri itu dia hasil dari perhitungan density menggunakan metode Siri itu tadi. Dan didapatlah hasil body fatnya. Nah, jadi itu tadi dari penggunaan fitur engineering dan juga normalisasi pada eh, analisis ini itu, walaupun ya model satu dia tidak memberikan performa terbaik karena hanya menggunakan fitur engineering saja, tapi kalau dia dikombinasikan dengan model 2 dia ada peningkatan performa dibandingkan hanya dengan model ke nolnya yang hanya menggunakan fitur asli. Ya. Jadi algoritma linear di model ke nol itu nilai R2 sebesar 61%, meningkat menjadi 70% di model kedua. Ini sekitar 15% peningkatan prediksi dari model itu sendiri. Nah, jadi secara keseluruhan ya, penambahan fitur engineering ini dan juga normalisasi data itu berperan penting dalam meningkatkan akurasi model prediksi persentase lemak tubuh. Seperti yang kita lihat pada peningkatan performa model 2 dibandingkan dengan model 3 itu sebesar 15,42%. Itu yang mungkin itu saja yang dapat saya berterangkan. Dia dan juga di sini saya melakukan eksperimen, melakukan hyperparameter tuning. Jadi sebenarnya hyperparameter tuning ini bukan dia tidak termasuk fitur engineering ya, karena dia melatih modelnya bukan datanya. Nah, jadi dilakukan hyperparameter tuning. Nah, di sini ini data sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini ada yang model satu warna biru ini baseline-nya, fitur asli, tidak menggunakan fitur engineeringnya, dan juga model 2 dia fitur engineering menggunakan BMI, WHTR, dan juga prediksi body fat-nya. Dilakukan hyperparameter tuning tiap modelnya ya untuk mencari kombinasi yang paling optimal lah dari parameter itu. Nah, itu ada linear regression, terus di sini random forest, SVR, dan juga XGBoost yang dilakukan hyperparameter untuk mencari model-model yang terbaik gitu. Nah, setelah dilakukan hyperparameter tuningnya, keluarlah hasilnya di sini ya. Untuk linear regression setelah dilakukan hyperparameter tuning, dia R kuadratnya nyampe 70%.
lalu random forest di 85%, SVR-nya 71%, XGBoost-nya 81%. Di sini saya visualisasikan perbandingan antara yang sudah dituning dan juga yang belum dituning. Untuk yang biru, dia belum dituning, yang kalian udah dituning. Kita lihat peningkatannya sangat tinggi ya, sampai yang tertinggi ada di random forest setelah dilakukan hyperparameter tuning dia nyampe di atas 80%. Peningkatan sangat tinggi, yang hanya sebelumnya hanya 60% ke 80%. Ya walaupun hyperparameter tuning ini bukan bukan fitur engineering, karena kan pada tugas yang ini fokusnya kita ke fitur engineering itu sendiri. Jadi hyperparameter tuning ini juga bisa dipertimbangkan kalau kita membuat uh, project machine learning ya, terutama untuk memprediksi, untuk melihat seberapa baik modelnya itu dalam memprediksi hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.